Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Tecno Watch Pro 2. Saya beli smartwatch ini sebenarnya udah lama ya, tapi karena keburu kepotong dengan kegiatan umroh, jadi reviewnya tertunda. Kemarin saya beli smartwatch ini di harga 450.000. Sekarang tahu-tahu harganya udah turun di 439.000 aja. Untuk smartwatch harga segini jujur ini cakep sih. Ditambah experience unboxingnya yang terasa mewah, kayak bukan 400 ribuan. Saya suka Tecno Watch Pro 2 ini, dia nggak banyak gimmick ya untuk jualan smartwatch murah mereka. Jadi apa aja yang ditawarkan oleh Tecno di Watch Pro 2 ini, langsung aja kita bahas. Overall desain dari Tecno Watch Pro 2 ini menawarkan smartwatch dengan tampilan elegan. Kerasa tegas ya karena cutting yang mereka berikan di bagian dial. Selain itu, 3 tombol yang ada di sisi kanan juga ngasih kesan seperti itu. Agak sedikit mengingatkan dari Black Shark sih. Saya suka banget dengan desain dari Black Shark itu, jadi dengan Tecno Watch Pro 2 juga saya suka. Seperti yang barusan saya bilang, untuk kelengkapan tombol smartwatch ini total ada 3. Tombol atas ini untuk masuk menu dan juga sebagai tombol back. Sedangkan tombol tengah ini tombol crown. Kalau kamu puter-puter di bagian watch face, dia bakal gonta-ganti watch face dan smooth banget pergantiannya. Gak kerasa lag, gak kerasa berat. Jenis crownnya ini yang ada remnya gitu. Kalau kita pencet di bagian home ini untuk menonaktifkan layar, tapi kalau udah masuk aplikasi sama fungsinya dengan tombol atas ya sebagai tombol back. Jadi gak ada tombol untuk back to home secara cepat. Sedangkan tombol bawah seperti biasa ini shortcut ke olahraga. Tadi saya udah bilang ketiga tombol ini tegas banget dan begitu dipencet juga sama, feel mantepnya dapat. Untuk materialnya juga yang bikin kesan mewah ke smartwatch ini, dia udah pakai aluminium alloy. Ya bukan stainless steel sih, tapi ya harga 400.000 ini udah cakep daripada plastik. Sedangkan bagian belakang ya masih menggunakan polikarbonat dan di situ ada branding Tecno, sensor-sensor yang tonjolannya ini terbilang sangat tipis. Gak ketinggalan ada 2-pin pogo magnetik untuk charging. Di sisi kiri agak sedikit ke bawah ada bolongan mic ya, Tecno Pro 2. Udah mendukung Bluetooth call. Speakernya ada di bagian atas. Ini contoh keluaran mikrofon dari Tecno Watch Pro 2. Mereka ngeklaim mikrofonnya ini clear call atau clear sound. Ya kira-kira contohnya seperti inilah. Menurut kalian bagus atau tidak? Coba kasih tahu pendapatnya di kolom komentar. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strap bawaannya sosok ya, biasa-biasa aja, kerasa murahnya. Penyangganya cuma ada satu tapi udah ada sistem locknya dan bakalnya udah pakai metal. Finishingnya doff. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 47 mm. Terbilang tipis 11 mm tanpa bos dari sensor dan bobot mencapai 58 gram. Oke, ini dia Tecno Watch Pro 2. Di pergelangan tangan saya 15 cm. Ya, agak sedikit menyusut ya pergelangan tangan saya. Langsung kita coba untuk raise to wake-nya. Kira-kira seperti ini performanya. Ada sedikit jeda ya, sedikit. Tapi ini udah terbilang oke sih. Aplikasi penyandingan ini baru pertama kali saya pakai ya, My Health. Ini tersedia di App Store dan juga Play Store. Kalau saya cek untuk My Health ini sangat-sangat simple, dalam artian fiturnya sedikit. Belum bisa share data ke pihak ketiga. Dan pengaturan smartwatch-nya di sini terbilang standar juga. Di setelan lain yang perlu saya kasih lihat di sini ada pengaturan waktu terjaga, angkat untuk membangunkan bisa diatur dari jam berapa sampai jam berapa. Format waktu, cuaca juga sudah tersedia di sini. Untuk watch face sudah saya cek semuanya gratis dan udah lumayan banyak sih. Ya agak sebanyak aplikasi lain tapi ini bakal dapat update sih harusnya. Bagi kamu yang suka custom watch face menggunakan wallpaper di sini juga udah bisa. Kemudian bagian display juga jadi salah satu keunggulan dari smartwatch ini. Di harga 400 ribuan dia udah pakai AMOLED di layar 1,43 inci. Resolusinya juga tinggi loh ya, 466 x 466 pixel.
Jujur saya gak ada masalah sama sekali, bahkan cenderung sangat puas dengan kualitas display dari Tecno ini. Dan karena dia udah pakai display AMOLED, tentunya dibekali juga dengan fitur Always On Display. Sayangnya kalau kita pakai AOD untuk rest wake-nya tidak aktif ya. Di mode AOD ini juga kita dikasih opsi ya, mau berapa menit atau aktif terus menerus 24 jam 7 hari. Untuk UI, smartwatch ini juga terbilang rapi, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya, tidak bisa di custom, hanya segini aja. Tapi udah cakep karena bisa atur brightness langsung dari quick setting. Dan tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi, ini dia tampilan notifikasinya, belum bisa balas pesan tentunya. Dari sisi kanan untuk masuk ke widget, ini dia tampilan widgetnya. Di sini juga bisa kita custom, tambah dan kurangi sesuai keinginan. Sedangkan dari sisi kiri bakal masuk ke menu. Ya kamu lihat aja ini untuk UI-nya berjalan dengan sangat lancar dan tidak terasa berat ya. Untuk tampilan menu kalau kamu ternyata udah bosen, di sini ada banyak opsi, silahkan dipersonalisasikan saja. Masuk ke pengetesan heart rate sensor. Oke, udah keluar di sini 74, di sini 79, lumayan mirip. Turun ke 71, 70, di sini malah naik 82. Secara default heart rate sensornya itu manual ya. Kalau kamu pengen otomatis jangan lupa aktifkan di aplikasi. Sedangkan untuk SPO2 gak bisa otomatis, jadi hanya pilihan manual saja. Tunggu sampai smartwatch bergetar, itu tanda penghitungan selesai. Oke, 97%, di sini 98%. Dan fitur kesehatan lain dan juga terakhir adalah sleep tracker. Ya, kamu gak salah denger, di sini belum ada stress level, latihan pernafasan, bahkan menstruasi juga belum ada. Kemudian fitur yang perlu saya sampaikan di sini ada shutter kamera, tapi dia gak nge-trigger langsung meskipun kita sedang buka aplikasi My Health-nya. Jadi harus buka manual, kita masuk ke kontrol kamera, baru di sini yang ke-trigger. Kemudian tidak bisa diatur instan ya, jadi harus nunggu sampai 3 detik. Dan untuk kebutuhan olahraga, Tecno Watch Pro 2 dibekali jenis olahraga yang sangat lengkap. Total klaim dari mereka ada 110 lebih mode. Kamu bisa custom ya, tambah kurangi sesuai olahraga preferensi kamu. Untuk olahraga lari misalnya di sini kita bisa set goal ya, ada durasi, kalori dan juga jarak. User interface lari seperti ini, di sini ada laporan langkah, kemudian kalori, detak jantung, total jarak dan juga zona heart rate. Jadi belum support untuk penghitungan pace. Sayang banget ya. Begitu juga dengan penggunaan GPS yang ada di HP. Kita gak bisa langsung trigger dari sini. Bakal langsung aja. Kemudian kamu bisa atur target di sini atau langsung lari aja. Dan yang disayangkan aplikasi My Health dan juga smartwatch-nya ini tidak terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau kita pakai GPS HP ya ini gak jadi sebagai pendeteksi jantung.